إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke-1048 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ia berkata haddatsana Husain qala haddatsana Abu Uwais qala haddatsana Abdullah bin Abi Bakar dari Amrah dari Aisyah. Ia berkata ma li sabiyikum hadha yabki fahallastarqaitum lahu minal ain. Kenapa anak kalian ini menangis? Kenapa kalian tidak meruqyah dia? Ya, barangkali terkena ain. Syekh Albani berkata sanad hadis ini hasan. Perawinya semuanya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim. Selain Abu Uwais ini namanya Abdullah bin Uwais. Al-Imam Ibnu Hajar berkata dalam takribnya dia saduq yahim. Dan Aisyah juga mempunyai hadis lain dalam tentang masalah ruqyah dengan lafaz kana ya'muruha an tastarqi. Adalah ya Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan untuk meruqyah. Hadis ini menunjukkan yang pertama isbatul ain, adanya penyakit ain. Ain itu apa sih? Ain itu penyakit yang diakibatkan dari pandangan mata yang jahat. Ya, atau pandangan mata yang dengki. Dan al-ainu haq kata Rasulullah. Penyakit ain itu hak, benar adanya. Ya. Kadang ketika seseorang melihat mobil antum, terus dia melihat dengan mata yang tidak suka gitu kan. Tahu-tahu bannya kempes, dos. Gitu. Atau misalnya dia melihat anak antum yang ganteng, tiba-tiba anak antum pulang ke rumah sakit, nangis-nangis, atau malam-malamnya nggak bisa tidur, nangis saja. Itu bisa jadi terkena penyakit ain. Ya, terkadang antum yang masih punya anak ya, tiba-tiba kok anak saya malam-malam menangis terus, wah gitu kan, kayak kemasukan setan apa gimana gitu. Itu bisa jadi terkena penyakit ain. Maka caranya mengobati penyakit ain bagaimana? Ya, yang pertama kalau kita tahu siapa yang melihat anak kita, misalnya kita ingat, oh tadi si fulan nih ngelihat anak saya, maka kita datangi dia, suruh dia berwudu. Kemudian bekas air wudunya itu disiramkan ke anak kita yang terkena ain, sembuh insyaallah. Iya. Ini berdasarkan riwayat Al-Hakim bahwa ada seorang sahabat sedang mandi di padang pasir. Dan kebetulan sahabat ini badannya bagus, kulitnya bagus. Rupanya tak sengaja sahabat lain melihat sahabat yang sedang mandi ini. Lalu orang ini berkata, aku belum pernah melihat seorang laki-laki yang kulitnya bagaikan kulit perawan kecuali dia. Setelah selesai mandi, pulanglah ke rumahnya. Tiba-tiba dia langsung panas, badannya tinggi. Rupanya anaknya tahu kalau ayahnya itu ada yang melihatnya. Maka anaknya pun melapor kepada Rasulullah SAW. Dipanggilnya, ya, orang yang melihat itu. Kata Rasulullah, halla barakta, kenapa kamu tidak mengucapkan barakallahu fik?
Kemudian Rasulullah menyuruh dia berwudu. Dalam satu riwayat Rasulullah menyuruh dia untuk mandi. Lalu kemudian bekas airnya disiramkan kepada orang yang terkena penyakit ain, sembuh biidznillah. Nah, ini kalau memang kita tahu ya siapa yang melihat anak kita. Ini kayaknya tadi hari ini nggak ada yang ngelihat kecuali si fulan ini. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu, nama juga anak-anak terkadang main di mana, tahu-tahu pulang sakit, ya, atau tahu-tahu pulang nangis-nangis kejer. Maka Aisyah mengatakan diruqyah. Ini cara yang kedua. Itu dengan cara diruqyah. Ruqyah itu apa sih, Pak? Ruqyah itu didoakan. Doakannya pakai apa? Bisa dengan Al-Quran, bisa dengan doanya Rasulullah. Adalah Rasulullah SAW yang memperlindungkan Hasan dan Husain dengan mengucapkan apa? U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah itu ya akhi, kita bisa bacakan seperti itu. Ya, bacakan Al-Fatihah sebagaimana ya bahwasanya disebutkan la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali dengan untuk penyakit ain atau penyakit panas. Maka ikhwatul Islam azakumullah ini ya. Lalu bagaimana supaya tidak terkena penyakit ain? Agar kita tidak terkena penyakit ain, terutama anak-anak kita, maka kita perlindungkan mereka setiap hari kalau bisa ya. Setiap hari kita ucapkan untuk anak kita u'iduku, kalau anaknya sendirian laki-laki, u'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Supaya apa? Supaya anak kita ini ya terlindung dari yang namanya apa? Ain. Adapun untuk diri kita, maka jangan lupa selalu menjaga zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi dan petang itu dahsyat, Pak. Ya. Dan zikir pagi dan petang itu termasuk zikir yang sering kali Allah sebut dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal." Dan berzikirlah kamu ya pada dirimu dengan penuh tadarru' dan rasa takut, dan dengan suara yang tidak dikeraskan di waktu pagi dan petang. Dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan zikir pagi dan petang ya. Adapun dari orang yang melihatnya, maka dianjurkan sekali ketika kita melihat benda yang kita kagumi atau anak yang cantik, rupawan ataupun ganteng gitu, maka kita ucapkan apa? Barakallahu fika. Misalnya antum melihat tas teman antum kok bagus, Masya Allah, bagus ya, langsung ucapkan apa? Barakallahu fiha atau fika. Supaya apa? Ya, supaya tasnya nggak robek, Pak. Gara-gara mata antum tasnya langsung robek. Ya. Itu bisa terjadi akhir Islam azakumullah. Nih, jangan lupa untuk mengucapkan barakallahu fika. Ya, supaya apa? Supaya mata kita itu tidak menyakiti orang, ya akhi azakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 1049. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Ista'dana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'indah faqala bi'sa ibnul 'ashirah au akhul 'ashirah thumma adina lah fa'alana lahul qaul falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta
Thumma alantalah faqal ya Aisyah inna min syarrin nas man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Dari Aisyah, ia berkata, ada seorang laki-laki minta izin kepada Rasulullah SAW sementara aku berada di sisi Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat orang itu, Rasulullah bersabda, itu orang seburuk-buruknya teman. Kemudian Rasulullah pun mengizinkan dia masuk. Lalu Rasulullah pun berlemah lembut kepada dia. Ketika orang itu telah keluar, aku berkata kepada Rasulullah, "Hei Rasulullah, tadi engkau di awal ya menjelek-jelekannya. Tapi kemudian setelah itu engkau bersikap lembut kepada dia." Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk itu orang yang ditinggalkan oleh manusia akibat karena takut dari keburukannya." Dan hadis ini mempunyai jalan lain, mempunyai lafaz lain dari Bukhari dan Muslim dengan lafaz inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat itu yang ditinggalkan manusia gara-gara takut dari apa? Keburukannya. Dan hadis ini mempunyai jalan lain dari Muhammad bin Fulayh. Ia berkata, haddatsana abi dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar dari Abu Yunus maula Aisyah. Ia berkata, bahwa ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi SAW untuk masuk, untuk bertemu Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika melihat orang itu, bi'sa ibnul ashirah, itu seburuk-buruknya ya orang apa teman dekat gitu ya, orangnya akhlaknya nggak bagus lah, buruk. Falamma dakhal, ketika orang itu masuk, hasyalahu Rasulullah SAW membasata ilaih. Ketika orang itu masuk, Rasulullah berseri-seri kepadanya, tersenyum, dan wajahnya pun juga ya memperlihatkan keakraban kepada orang itu. Tsumma kharaj, setelah itu orang itu pun keluar. Fasta'dzana rajulun akhar, lalu ada orang lain yang minta izin untuk masuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, ni'ma ibnul ashirah, ini orang sebaik-baiknya teman, maksudnya akhlaknya bagus. Falamma dakhal, ketika orang itu masuk, lam yambasit ilaih, Rasulullah tidak tersenyum, biasa saja. Kalau yang pertama apa? Tersenyum. Kalau yang ini biasa saja Rasulullah. Walam yahasya lahu kama hasya, dan juga Rasulullah tidak memperlihatkan wajah yang berseri-seri seperti yang tadi. Kemudian setelah orang itu keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, yang pertama si fulan minta izin, lalu engkau menjelek-jelekannya, lalu engkau pun ya tersenyum kepadanya dan wajahmu berseri-seri kepadanya. Kemudian yang kedua masuk, tapi engkau tidak melakukan seperti yang engkau lakukan pada yang pertama. Padahal engkau mengatakan tentang orang itu bahwa itu orangnya bagus sekali. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, inna min syirarin nas man ittuqiya fahfuhshuhu. Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia siapa? Orang yang ditakuti oleh manusia akan keburukannya. Nah, di sini akhi kita ambil faedah yang pertama, bolehnya tahdzir kalau memang untuk ada maslahat yang besar. Tahu kan tahdzir, Pak? Tahdzir itu memperingatkan orang lain dari keburukan seseorang gitu loh. Misalnya kita tahu ini orang kerjaannya ngutang tapi nggak pernah bayar, ya, ngutang sana sini nggak bayar. Akhirnya antum bilang ke teman antum, itu si fulan kemarin datang ya ke rumah antum, ngapain? Mengutang. Itu orang ngutang sana sini nggak dibayar itu. Padahal kemarin saya melihat beli motor, beli kulkas, tapi utang nggak dibayar. Tuh gimana itu? Ini termasuk gibah tidak, Pak? Bukan gibah kata para ulama. Ini boleh. Ini termasuk gibah yang dibolehkan.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mutlul ghaniyyi dzulmun. Ya, orang yang menunda-nunda pembayar hutang padahal ia mampu membayar itu zalim. Yang membuat apa kata Rasulullah? Halal kehormatannya, enggak masalah. Bahkan kita peringatkan orang supaya tidak apa? Terkena korban selanjutnya, enggak masalah. Atau misalnya ada orang pemikirannya menyesatkan. Kita tahu ini orang pemikirannya menyesatkan. Kemudian kita beritahu teman kita, akhi hati-hati si fulan itu pemikirannya menyesatkan dia. Ya. Buktinya antum apa? Nih, ada rekamannya, ini ada bukunya, ini ada ininya. Boleh tidak? Boleh. Namun tentunya ya akhi, tahdzir pun ya tetap melihat kepada maslahat dan mafsadah. Kalau kita mentahdzir orang di hadapan orang yang tidak mengenal dia, khawatirnya malah tenar itu. Misalnya antum ya ngomongin tentang si fulan padahal orang ini nggak ada yang kenal. Gara-gara antum dia jadi dikenal gitu loh. Gara-gara antum dia jadi tenar. Akhirnya orang malah apa? Malah penasaran. Masa sih si fulan coba saya pengen cek. Tahu-tahu akhirnya malah banyak orang yang terpengaruh terhadap kesesatannya. Ini malah bahaya, nggak boleh. Makanya dalam masalah ini pun juga akhi ya betul-betul kita harus memandang jauh ke depan. Bukan hanya sebatas semangat tahdzir sana, tahdzir sini. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang itu ya. Orang-orang yang begitu semangat mentahdzir tanpa melihat apa? Hakikatnya benar apa enggak. Orang yang melakukan kesalahan itu karena kesengajaan atau bukan. Ya. Yang penting semangat tahdzir. La haula wala quwata illa billah. Ini termasuk talbis iblis tentunya ya akhal Islam azakumullah. Tahdzir memang boleh tapi pada tempatnya dan di saat maslahatnya besar. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Bolehnya bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang kita tahdzir. Kita tahdzir, kita tahu ini orang akhlaknya buruk, orangnya masya Allah. Terus kita tahdzir sama orang, itu si fulan tuh begini. Tapi ketika ketemu dia kita lemah lembut, tersenyum. Ya. Seperti ini tidak disebut mumayyi, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Oh itu orang mumayyi gitu. Buktinya Rasulullah SAW di sini. Apa Rasulullah mumayyi? Enggak. Mumayyi apa sih? Mumayyi itu apa ya? Pelin-pelan. Ya. Ini kok Aisyah aja merasa bingung, kok Rasulullah jelek-jelekin dia, setelah itu kok senyum ya? Ini ya. Itu Rasulullah ajarkan. Ya Rasulullah ajarkan. Makanya kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim, dalam hadis ini mengandung faidah bolehnya mudaroh. Ya, mudaroh itu apa ya? Mengorbankan sedikit dunia kita untuk kemaslahatan agama. Enggak masalah. Iya. Kita misalnya ada orang preman, orangnya galak dan yang lainnya. Kalau antum enggak senyum, dipukulnya antum. Ya antum tersenyum, enggak masalah, gimana lagi untuk menghindari apa? Keburukan dia terhadap diri kita, enggak masalah. Iya. Atau ada orang yang memang masya Allah pentolan dalam kesesatan, tapi dia punya masa yang kuat di tempat antum. Terpaksa antum tersenyum. Assalamualaikum Pak. Iya. Untuk apa? Menghindari mudarat yang lebih besar, enggak masalah. Yang seperti ini ya akhwat Islam azakumullah ya, sama sekali bukan mumayyi, sikap tamyi sama sekali bukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang mengajarkannya. Dalam rangka apa? Supaya orang lain tidak lari dari kebenaran. Rasulullah mampu saja bersikap keras terhadap orang itu kan? Rasulullah mampu saja bermuka masam, kemudian Rasul nasihatin dia.
Tapi masalahnya Rasulullah melihat orang ini kalau dikerasin, kalau dicemberutin bakalan lari karena imannya yang lemah. Maka Rasulullah SAW tersenyum kepada dia. Supaya apa? Supaya dia tidak lari dari Islam. Dia tidak lari dari kebenaran. Nah ini penting, akhi. Ya. Terkadang kita bersikap lemah lembut kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sekalipun juga. Tujuannya supaya dia apa? Mau tertarik. Mau memperlihatkan keindahan sunnah dan Islam. Gak masalah kalau memang maslahatnya lebih besar ya akhul Islam, azakumullah. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW tersenyum kepada orang tadi. Padahal sebelumnya Rasulullah mengatakan apa? Bisa ibnul ashirah, itu orang seburuk-buruknya teman. Tapi ketika ketemu tersenyum. Ya, lembut kepada dia. Datang yang satu lagi, ini orang sebaik-baiknya teman, baik akhlaknya. Pas ketemu biasa aja Rasulullah. Ya. Nggak tersenyum, enggak, biasa aja. Kenapa? Karena Rasulullah sudah yakin dia nggak bakalan lari. Dia masya Allah imannya. Ya. Maka tapi Rasulullah juga tidak cemberut. Biasa aja Rasulullah SAW. Dia memperlakukan orang seperti ini. Nah ini juga menunjukkan, akhi, seorang dai itu harus bisa melihat keadaan-keadaan manusia. Antum semua juga sebetulnya dai, tapi kan yang namanya dai nggak harus ceramah kan ya. Artinya antum itu punya tugas untuk mengajak orang lain kepada apa? Kebaikan. Jangan sampai gara-gara antum lagi semangatnya sunnah, sikap antum terhadap orang yang awam keras. Jangan Pak, jangan. Ya. Karena antum baru ngaji sunnah, terus Pak pas ngelihat orang yang cukur jenggot musbil diplototin sama antum. Akhirnya apa? Orang ini ketakutan. Salah apa gue diplototin? Ya. Bukan seperti itu caranya. Rasulullah SAW justru tersenyum kepada orang-orang seperti itu, memperlihatkan apa? Ya, wajah yang berseri-seri. Tujuannya apa? Supaya dia tidak lari kebenaran. Subhanallah, lihat fikihnya Rasulullah. Ya, bagaimana bimbingannya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang membuat orang lain lari dari kebenaran. Karena tujuannya apa sih? Tujuannya hakikatnya ya akhi, agar manusia mendapatkan hidayah itu. Agar manusia mendapatkan hidayah. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam bahwa manusia yang paling buruk di sisi Allah diantaranya siapa? Yaitu manusia yang dijauhi oleh orang karena takut dari keburukannya. Ya. Karena wajahnya yang serem, suka mukul, kayak preman-preman, orang pada takut. Ya. Dan anehnya para preman itu semakin ditakutin semakin bangga tuh Pak. Semakin orang itu menjauhi dia karena takut dari ya kejahatannya, semakin bangga, aneh itu. Padahal kata Rasulullah, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat siapa? Yaitu yang ditinggalkan oleh manusia karena takut dari keburukan dia. Atau misalnya karena memang lidahnya itu suka nyakitin. Ada tuh Pak, orang kalau ngomong tuh suka nyelekit gitu. Akhirnya orang nggak suka bergaul sama dia gara-gara lisannya itu loh, suka nyakitin. Ya, itu pun masuk dalam hadis ini. Masuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena intinya adalah orang-orang menjauhi dia karena apa? Karena fuhsh. Fuhsh itu masuk dalam ucapan maupun apa? Perbuatan. Maka dari itu hati-hati ya akhil Islam, azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan akhi anjuran berakhlakul karimah dan melemah lembut. Ya. Anjuran untuk berakhlakul karimah dan melemah lembut kepada manusia. Naam akhil Islam, azakumullah. Dan terkadang kita lebih lembut kepada orang yang jahil dibandingkan kepada orang yang udah ngaji.
Kepada orang yang udah ngaji kita biasa aja. Tapi kepada orang yang jahil kita lebih lembut lagi kepada dia. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya orang yang jahil ini mau kembali kepada kebenaran, mau tertarik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebaliknya. Antum sama teman-teman yang udah ngaji, gimana? Pas ngelihat orang yang jahil, iya. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Padahal seharusnya kepada orang jahil itu kita semakin lembut dan semakin tersenyum. Supaya apa? Supaya dia itu mau tertarik kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita butuhkan, Pak. Fikih dakwah yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saja ya dalam hadis Muslim. Sebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah melihat Rasulullah memberikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Diberikan itu ghanimah. Lalu Sa'ad berkata, "Hai Rasulullah, malaka wa fulan? Kenapa engkau tidak memberi si fulan, hai Rasulullah? Fa wallahi inni la arahu mu'minan." Aku melihat dia seorang mukmin, hai Rasulullah. Tapi engkau tidak memberinya. Kata Rasulullah, mungkin dia muslim. Sa'ad diam lagi. Kemudian Sa'ad berkata lagi, "Hai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi si fulan? Sungguh aku melihat dia seorang mukmin." Kata Rasulullah, mungkin dia muslim. Sa'ad berkata lagi, "Kenapa engkau tidak memberi si fulan, hai Rasulullah? Aku melihat dia seorang mukmin." Kata Rasulullah, mungkin dia muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hai Sa'ad, sungguh aku memberi orang-orang sementara yang tidak aku beri lebih aku cintai. Aku memberi kepada sebagian orang, tapi yang aku tidak beri lebih aku cintai. Kenapa? Khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Karena aku khawatir ia dilemparkan oleh Allah dalam api neraka." Subhanallah, fikih yang agung. Ternyata Rasulullah memberi kepada orang-orang yang dikhawatirkan keimanannya masih lemah. Sementara orang-orang yang imannya sudah kuat tidak diberi oleh Rasulullah. Rasulullah sudah yakin ini udah kuat keimanannya insyaallah. Tapi yang ini masih lemah imannya, masih goyah. Maka Rasulullah diberi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas merasa aneh, kenapa Rasulullah tidak mengasih yang ini? Bukannya ini lebih takwa? Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah melihat adanya maslahat yang lebih besar, ya akhal Islam azakumullah. Nah inilah ya akhal Islam azakumullah yang harus kita pahami ya dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya hadis 1050. Masya Allah, antum sudah melewati 1050 hadis. Bayangkan 1050 hadis, kalau itu antum hafal semuanya top dah. Iya. Antum ditanya sama orang udah belajar berapa hadis sama Ustaz Badru, 1050 hadis. Masya Allah. Sudah berapa yang hafal? Berapa ya? Tahu. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Wahab dalam Jami'-nya, ia berkata, akhbarani Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini lemah, Pak, tapi kalau yang meriwayatkan darinya Abdullah bin Wahab sahih. Dari Abul Aswad, dari Abdullah bin Rafi', dari Abu Hurairah secara marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ul iman wal kufru fi qalbi mu'min. Tidak mungkin bertemu iman dan kufur dalam hati seorang mukmin. Artinya tidak boleh ya hal itu bertemu. Dan tidak boleh bertemu dusta dan jujur dalam hati seorang mukmin. Dan tidak bertemu khianat dan amanah dalam hati seorang mukmin. Akhal Islam a'azakumullah, hadis ini kita ambil faidah bahwa seorang mukmin yang betul-betul imannya sempurna tidak akan ada dalam hatinya kekufuran. Dan orang yang kufur ya kepada Allah dan hari akhirat, tidak ada padanya keimanan.
maka tidak mungkin bertemu antara iman dan kufur selama-lamanya dalam hati seorang mukmin. Dan kufur yang dimaksud di sini kufur besar. Adapun kalau itu kufur kecil bisa jadi. Ya, karena kan kufur ada dua macam. Ada kufur besar dan ada kufur apa? Kecil. Kufur besar ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka dari itu kalau ada orang yang melakukan kufur besar, otomatis hilang imannya, tidak lagi disebut mukmin dan tidak ada iman di hatinya. Ya. Tapi kalau untuk kufur kecil bisa jadi dilakukan oleh orang yang beriman dan yang ada dalam hatinya keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak menyebutkan demikian. Kata Rasulullah, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu fasik dan memeranginya apa? Kufur. Tapi para sahabat semua sepakat tidak mengkafirkan orang Khawarij, padahal orang Khawarij memerangi kaum muslimin. Iya. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Dzar, Rasulullah bersabda, isnatani fi ummati huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang tidak ditinggalkan oleh umatku dan itu kufur buat mereka. Yang pertama mencaci maki nasab. Yang kedua meratap. Nah, kalau ada orang meratap, apa berarti dia kafir? Tidak. Demikian pula Rasulullah mengatakan, siapa yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya, kufur. Maka kalau antum menisbatkan kepada bapak angkat antum, misalnya antum anak apa? Antum diambil anak sama seorang, kemudian dinisbatkan kepada bapak, kepada dia bukan kepada bapak antum, dan antum tahu itu bukan bapak antum, tapi sengaja antum menisbatkan kepada dia. Kata Rasulullah itu termasuk kufur, dosa besar. Tapi apakah pelakunya kafir? Tidak. Maka di situ bedakan antara kufur besar dan kufur kecil. Iya. Sebagaimana tidak boleh bertemu dusta dan jujur pada hati seorang mukmin. Seorang mukmin kalau dia memang orang-orang yang beriman, dia akan jujur, hatinya pun juga akan mengakui kebenaran Islam. Sementara orang munafik berdusta dia. Tidak jujur imannya. Orang munafik mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam. Ini orang tidak jujur, Pak. Iya. Maka kalau misalnya ada orang yang memperlihatkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran, ini disebut dengan kufur apa? Kufur nifak. Ini dusta. Dan ini termasuk kufur besar. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu dalam keraknya api neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah ikhwatul Islam azakumullah. Dan makna kedua dari hadis ini juga bahwa yang dimaksud dengan tidak bertemu antara iman dan kufur artinya iman yang sempurna. Karena iman yang sempurna tidak akan ada padanya kufur walaupun itu kufur kecil. Iya. Makanya kan ya akhi azakumullah, orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, ya enggak? Ada iman yang sempurna, ada iman yang tidak sempurna. Orang yang jatuh kepada kufur kecil imannya tidak sempurna. Tapi disebut kapan seseorang imannya sempurna? Di saat ia apa? Ia tidak jatuh dalam kufur kecil. Kufur segala macam jenis. Dan kufur kecil itu termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Ikhwatul Islam azakumullah. Walaupun ia misalnya jatuh kepada dosa besar, ia segera taubat kepada Allah. Ya, dengan taubat yang nasuh. Wallahu a'lam tentang masalah itu. Kita lanjutkan hadis 1051. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis beliau menghasankannya. Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya dari beberapa jalan dari Sayyad bin Hatim, ia berkata,
mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, ia berkata, haddatsana Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik, ia berkata, dakhala Rasulullah SAW ala syabin wa huwa fil maut. Rasulullah SAW masuk kepada seorang pemuda yang sedang dalam kematiannya, sedang sakaratul maut nih Pak. Faqala kaifa najiduk, kaifa tajiduka. Maka Rasulullah bersabda kepada pemuda ini, hai pemuda, bagaimana kamu mendapatkan dirimu? Qala arjullah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Maka si pemuda ini berkata, aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku, tapi aku juga khawatir terhadap dosa-dosaku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu alladhi yarju wa ammanahu min alladhi yakhaf. Tidaklah dua perkara tadi, yaitu berharap dan takut, ada pada hati seorang mukmin di saat-saat seperti itu, saat-saat sakaratul maut, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan dan Allah akan amankan ia dari apa yang ia takutkan. Hadis ini kata Syekh Albani sanadnya hasan. Perawinya perawi thiqat. Ya, perawi Muslim kecuali Sayyar bin Hatim ya saduq lahu awham. Dan ia mempunyai syahid dari Ubaid bin Umair secara mursal. Namun dalam perawinya ada seorang yang matruk yang bernama Abu Rabi'ah Zaid bin Auf, sehingga tidak bisa mengangkatnya menjadi sahih li ghairihi. Maka hadis ini tetap pada posisinya sebagai hadis yang hasan. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam a'azakumullah, bahwa hendaknya seseorang yang sedang dekat kematian, sakaratul maut, hendaklah dia di antara dua keadaan. Yang pertama, mengharapkan ampunan Allah, berharap dia. Yang kedua, takut akan dosa-dosanya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda kepada pemuda ini, hai pemuda, bagaimana kamu mendapatkan dirimu saat ini? Sementara si pemuda ini sedang sakaratul maut. Maka si pemuda ini berkata, ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah agar Allah ampuni dosaku, tapi aku juga khawatir akan dosa-dosaku. Maka kata Rasulullah, tidaklah dua perkara tadi bertemu pada hati seorang mukmin di saat ia sedang sakarat, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan amankan ia dari apa yang ia takutkan. Subhanallah. Maka akhi, ini juga menunjukkan faedah yang kedua apa? Bahwa kita sebagai seorang hamba hendaknya selalu berada di antara dua perkara. Antara roja, apa roja Pak? Bukan RODJA ya Pak ya. Roja beneran. Ya. Raja itu artinya berharap. Yang kedua apa? Khauf, yaitu takut. Penting itu Pak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dan mensifati hamba-hambanya yang mukmin, Allah berfirman apa? Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka senantiasa menyeru kami dengan penuh berharap dan takut. Iya. Selalu Allah menyebutkan antara harap dan takut. Seorang hamba itu selalu begitu. Dia berharap akan ampunan Allah, tapi dia juga takut akan dosa-dosanya. Sebab kalau antum hanya berharap saja, sementara rasa takut antum kecil Pak, antum akan merecehkan maksiat. Antum akan merecehkan apa? Maksiat. Kenapa? Karena pengharapan kita terlalu gede. Gampang, nanti besok juga saya minta ampun kok. Kan Allah maha luas ampunannya. Iya. Kan Allah ya maha pengasih kepada hambanya. Gampang, nanti insya Allah kalau udah tua saya taubat kepada Allah. Orang seperti ini namanya lebih besar pengharapan daripada rasa takut. Akhirnya apa? Dia menganggap remeh maksiat. Memudahkan. Ini bahaya Pak. Atau sebaliknya, terlalu besar takutnya,
tipis pengharapannya. Akhirnya apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Allah tidak akan ampuni dosa saya. Terlalu gede dosa saya ini. Mungkin Allah tidak akan lagi mengampuni dosa saya. Ini suudzon jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia jatuh kepada dosa besar. Berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah mengatakan innahu la yai'asu mir rauhillah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seorang mukmin tuh berputus asa dari rahmat Allah, tidak boleh. Tapi terlalu mengharapkan rahmat Allah, terlalu gede ya pengharapannya, sehingga rasa takutnya juga kurang, itu pun juga tidak bagus. Makanya diseimbangkan antara apa? Antara rasa takut dan rasa berharap. Ini selalu diseimbangkan itu. Ya, takutnya dan berharapnya. Gimana sih Ustadz caranya? Coba antum ketika sedang sholat, antum ingat dosa-dosa antum. Lalu antum takut akan dosa-dosa. Kemudian antum ingat akan rahmat Allah yang luas. Lalu antum berharap akan ampunannya. Berarti antum sudah menyeimbangkan antara khauf dan roja. Ya. Dan ini sangat kita butuhkan di saat sakarat loh Pak. Karena Rasul tegas mengatakan dalam hadis ini, tidaklah dua perkara tadi berkumpul pada hati seorang mukmin di saat-saat seperti itu, sakarat, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan amankan dari apa yang ia takutkan. Hadis 1052. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan dari Abu Hurairah mempunyai beberapa jalan. Jalan yang pertama dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jalan kedua dari hadis Sufyan, ia berkata hadatsana bin Tawus, dari ayahnya Tawus dari Abu Hurairah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga. Jalan yang ketiga dari Zuhri, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Iya. Dan di situ ada kisah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Hani bintu Abi Thalib. Lalu Ummu Hani berkata, "Ya Rasulullah, aku sudah tua dan aku punya anak-anak, punya keluarga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa'in raqibnal ibil, salihun nisa'i Quraisy." Sebaik-baiknya wanita yang mengendarai unta adalah wanita-wanita Quraisy yang salihah. Ahnahu ala waladin fi sigharih. Dia begitu sayang kepada anaknya di saat dia kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih. Dan ia sangat bakti kepada suaminya. Ya. Kemudian jalan yang ke berapa tadi? Dari yang keempat dari Ma'mad, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Muslim. Jalan yang kelima dari Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim. Jalan yang keenam dari Hammad bin Muhammad, dari Hammad, dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan demikian dari Rasulullah, diriwayatkan Imam Ahmad. Dan jalan yang ketujuh dari Muhammad bin Abi Salamah, dan ini diriwayatkan Imam Ahmad saja. Ini dari 7 jalan ini aja udah luar biasa sahihnya. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa sebaik-baiknya wanita di dunia ini adalah wanita Quraisy yang salihah. Waduh, antum cita-cita pengen punya perempuan, saya cari nggak bakal dapet mas. Iya. Karena di Saudi sendiri wanita Quraisy, orang-orang Quraisy itu sangat tinggi kedudukannya. Kalau sama antum mah nggak kufu, ya. Sama kita ini nggak kufu. Kita ini orang Ajam, bukan orang Arab. Biasanya mereka maunya sama orang Arab lagi. Tapi yang penting sifatnya ini loh. Kenapa Rasulullah menyebutkan bahwa mereka itu wanita yang paling baik?
Rasulullah menyebutkan alasannya. Apa alasannya? Ahnahu ala waladin fi sigharih. Sangat sayang kepada anak-anaknya. Kalau antum punya istri penyayang sama anak, itu menunjukkan istri antum luar biasa. Tapi yang kedua apa? Ar'ahu ala zaujin. Baktinya kepada suami pun luar biasa. Bukan sama anak. Terkadang ada istri sayang banget sama anak, tapi sama suami melotot. Ya. Ambil aja sono tuh sendiri. Sementara sama anaknya aja ngurusin. Suaminya bodo amat. Mau makan kayak nggak makan kayak bodo amat lah. Iya. Atau sebaliknya, ada istri sama suaminya sayang banget, masya Allah. Semua yang dibutuhkan suami, tapi sama anaknya dicubitin terus itu anaknya. Sampai nangis-nangis anaknya itu. Nggak sayang sama anak. Ada seperti itu. Maka Rasulullah menyebutkan wanita terbaik itu seperti apa? Istri terbaik itu yang sangat sayang kepada anak dan sangat bakti kepada suami. Luar biasa. Yang kayak ginian nih yang cari nih mas. Ya, gimana nyarinya ya caranya ya? Nggak tahu saya juga. Iya. Biasanya lihat ibunya. Ibunya Masya Allah sama anak sayang, sama suaminya juga bakti. Biasanya sih yang namanya anak perempuan gak jauh dari ibunya. Iya. Tapi kalau antum punya istri seperti itu, kok istri saya sama anak kurang sayang ya, makanya antum melotot sama dia. Jangan, antum ajarin dia. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah. Jadi ternyata sifat wanita Quraisy yang disebut oleh Rasulullah sebaik-baiknya wanita itu yang mencakup dua perkara. Yang pertama, mempunyai sifat penyayang kepada anak. Yang kedua, bakti kepada suami. Subhanallah. Ya. Ini wanita seperti ini kayaknya 1001 kayaknya ya. 1001. Hadis 1053. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim, Imam Ahmad dari beberapa jalan dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata, aku mendengar Husain bin Abil Hurr menceritakan dari Samurah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baiknya obat yang kalian sebaik-baiknya yang kalian gunakan untuk berobat adalah berbekam. Nah, di sini menunjukkan keutamaan berbekam. Iya. Tapi ingat, berbekam itu harus sama ahlinya. Jangan sama teman yang baru bisa bekam aja. Iya. Semuanya harus diserahkan kepada ahlinya. Kan Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ya kita usahakan orang yang membekam kita itu memang ahlinya. Bagaimana cara membekamnya, kapan saat-saat yang tepat untuk membekam, ya. Kemudian apakah orang ini memang cocoknya dibekam kering atau bekam basah. Kemudian titik-titik mana saja yang memang cocok untuk dia. Ya. Harus kita lihat, Pak. Jangan sembarangan kita bekam sama orang, tahu-tahu malah tambah nemen penyakitnya. Ini bahaya, Pak. Iya. Dan bekam ini perkara yang sangat dianjurkan. Sampai-sampai kata Rasulullah, ketika aku Isra Mi'raj, setiap kali aku bertemu malaikat, malaikat berkata, ya Muhammad, alaika bil hijamah. Hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Iya. Nah ini akal Islam. Hadis 1054. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad berkata, haddatsana Ibnu Abi Adi dari Humaid dari Anas secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu ma tadawaitum bihil hijamah wal qustul bahri wa la tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi. Sebaik-baiknya cara berobat kalian adalah dengan berbekam dan menggunakan al-qustul bahri. Al-Quhtul Bahri itu sebuah tanaman ya yang terkenal itu
bentuknya saya pernah lihat, cuman di Indonesia kayaknya nggak ada ya kulkus bahri. Ada nggak yang pernah lihat al-qustul bahri itu? Ya, bahasa Indonesianya apa? Nggak ada bahasa Indonesianya kayaknya. Ya al-qustul bahri lah. Iya. Dan janganlah kalian menyiksa anak-anak kalian dengan cubitan. Tuh lihat, Rasulullah SAW melarang orang tua mencubit anak. Terkadang ibunya tuh Pak, ya kalau udah marah nyubitnya tuh, sakitnya minta ampun itu. Nggak boleh, haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan jangan mengadab anak-anak kalian dengan apa? Bil gomz, dicubit, itu dicubit, nggak boleh. Rasulullah nggak pernah cubit anak-anak. Iya. Rasulullah tidak pernah bahkan memukul anak pun nggak pernah. Ini menunjukkan ya akhi azakumullah, kita sebagai orang tua itu harus paham bagaimana sih mendidik. Yang namanya mendidik itu nggak harus apa? Nyakitin, sampai nyubit, sampai mukul. Rasulullah SAW baru mengizinkan mukul aja umur berapa? 10. Kata Rasulullah SAW apa? Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat umurnya berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul ia untuk sholat umurnya berapa? 10 tahun. Rasulullah ternyata memberikan izin memukul pun 10 tahun. Itu pun dengan pukulan yang tidak membuat dia apa? Memar, biasa. Pukulan biasa kasih sayang. Adapun sampai nampar dan yang lainnya, itu jelas ya akhi menunjukkan bahwa orang tua ini zalim. Orang yang tidak faham bagaimana mendidik seorang anak. Sudah masuk Isya ya? Baik, karena sudah masuk Isya, kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah sholat Isya. Ya billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan menuju tanya jawab. Ustaz, terkadang kita mengajak bercanda anak bayi, balita, terkadang kita berbicara dengan gaya bicara yang lucu untuk membuat si anak itu tertawa, atau terkadang dengan bernyanyi untuk si anak supaya anak itu senang. Apa itu termasuk sia-sia? Tidak, insya Allah. Ya, karena tujuan kita adalah memberikan pendidikan kepada anak, dan itu memang menjadi sebuah kewajiban orang tua. Ya, membangun sebuah komunikasi antara orang tua dengan anak. Sekarang masa antum sama anak bayi ngomongnya kayak anak dewasa? Nggak mungkin kan? Memang juga anak bayi, pasti kita ngikutin gaya bayi. Bagaimana supaya si anak senang? Bagaimana kalau kita tidak sengaja melihat akhwat cantik? Kadang sengaja juga sih. Apakah kita ucapkan waktu itu barakallahu fiki, atau kita ucapkan astagfirullah? Astagfirullah dong. Iya. Kata Rasulullah, walaka fil ula. Untuk kamu pandangan yang pertama tidak dosa, karena namanya juga tidak sengaja. Tapi untuk yang kedua kali tidak boleh lagi, kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita tidak sengaja, ya, melihat perempuan cantik, segera apa? Tundukkan pandangan. Ya, tapi jangan dipikirin, Pak. Yang bahaya itu dipikirin aja, masya Allah, andai. Akhirnya apa? Ya, kalau memang antum memang udah siap nikah, ya udah aja datangin, ya, lamar, datang kepada orang tuanya. Kapan batas waktu zikir pagi dan petang? Yang disebutkan dalam hadis itu kalau pagi sampai matahari terbit, sore sampai matahari terbenam. Namun kata para ulama, kalau memang kita tidak sempat
dan kita bisanya setelah matahari terbit, silahkan. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak juga. Saya tadi membaca sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab pernah sholat asar di waktu maghrib ketika matahari sudah terbenam. Apakah hadis ini bisa digunakan untuk menjamak sholat asar dengan waktu maghrib? Tidak. Itu karena keadaannya darurat. Waktu itu Rasulullah dalam perang Khandaq. Ya, karena dalam perang Khandaq sehingga Rasulullah tidak sempat melakukan sholat asar kecuali di waktu maghrib. Ini namanya bukan jamak, Pak. Tapi memang karena memang keadaannya terpaksa. Ya, sulit. Dan itu pun juga sebelum disyariatkannya sholat apa? Ya, dalam keadaan genting perang. Setelah itu Rasulullah SAW mensyariatkan umatnya untuk tetap sholat walaupun dalam keadaan perang yang disebut dengan sholat, ya, sholat khauf. Sholat khauf ini kalau dalam keadaan perang yang mereka bisa sholat secara normal bisa, tapi dalam keadaan sangat genting Rasulullah menyuruh tetap sholat dalam keadaan berlari, dalam keadaan apa, 1 rakaat saja. Iya, itu tadinya sebelum disyariatkan itu. Allahu a'lam. Apabila seorang istri menuntut haknya, namun istri tersebut telah menggugat cerai ke pengadilan dengan sebab yang tidak syar'i dan sudah tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, dan suami istri tersebut sudah tidak satu rumah, apakah suami masih wajib menafkahi istrinya tersebut? Tidak. Karena kata para ulama, apabila istri melakukan nusyuz, maksiat kepada suami seperti itu, maka tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah lagi kepada istri. Allahu a'lam. Pada waktu ana salat zuhur, imam lupa tasyahudnya sampai 3 kali. Imam sampai selesai 4 rakaat, imam tidak sujud sahwi. Lalu apakah ana sujud sahwi sendiri? Enggak usah. Kenapa? Karena kewajiban antum ngikutin imam lah. Kan dia salah, ya sudah, dia yang dosa. Karena kata Rasulullah, yusalluna lakum, mereka akan sholat mengimami kalian. Fa in asabu falakum walahum. Kalau mereka sholatnya benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Fa in akhtau, kalau mereka sholatnya salah, falakum wa alaihim, kalian tetap dapat pahala, sementara mereka yang mendapat dosa. Ya sudah, antum gak usah salat sujud sahwi, gak usah. Imamnya gak sujud sahwi gimana? Tapi antum tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau kita suka menyukai seorang akhwat, apakah datang ke walinya atau diruqyah? Ngapain diruqyah? Capek-capek diruqyah. Datang ke walinya. Ya, datang ke walinya, ya, segera utarakan keinginan antum. Kan kalau ternyata akhwatnya nolak, ya udah. Ya. Setelah nazar, akhwatnya nazar ngelihat, ya, enggak mau ah. Ya. Jangan kemudian datang ke dukun, Pak, di ini. Dan bagaimana kalau ditolak sama walinya? Ya kalau ditolak gimana lagi? Cari aja akhwat lain, akhi. Insyaallah masih banyak kok akhwat lain. Kalau ditolak ya udah. Ustaz, kalau seorang suami mentalak istri langsung mengucapkan talak 3, itu sudah jatuh talak atau belum? Jatuh, namun terjadi ikhtilaf para ulama. Ucapan kata-kata kamu saya talak 3, apakah jatuhnya 1 atau 3? Pendapat yang saya condong kepadanya adalah dia hanya jatuh 1 saja. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, adalah talak yang dijatuhkan sekaligus 3 di masa Rasulullah dan di masa Abu Bakar dan permulaan masa Umar bin Khattab.
itu dianggap satu. Namun ketika kemudian orang mudah menjatuhkan talak 3 langsung, maka Umar perlu untuk memberikan sanksi. Akhirnya Umar pun menjatuhkan jadi talak 3. Maka ini ya menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah dan Abu Bakar, talak yang diucapkan 3 sekaligus itu dengan mengatakan saya talak 3 kamu, itu jatuhnya berapa? 1. Sedangkan Umar melakukan itu karena apa? Karena dalam rangka memberikan sanksi. Maka kalau misalnya keadaannya tidak dibutuhkan lagi, kembali kepada apa? Semula bahwasanya talak 3 itu tetap jatuhnya apa? 1, wallahu a'lam. Boleh enggak seorang ustadz menyebarkan aib seorang murid untuk menjadi pelajaran murid lainnya? Ini masalahnya aib tersebut dilakukan terang-terangan apa enggak? Kalau si aib ini memang aibnya memang dilakukan terang-terangan tanpa rasa malu, maka kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Tapi kalau kesalahan itu dia tidak lakukan terang-terangan, tidak halal seorang ustadz ya memberitahukan atau menyebarkan kepada murid yang lain. Ini namanya ghibah. Walaupun dengan alasan supaya mengambil pelajaran, tetap tidak boleh. Kewajiban seorang muslim adalah untuk menutupi aib saudaranya. Kata Rasulullah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Apakah membuat KTP dengan numpang ke kartu keluarga orang yang bukan orang tua asli juga termasuk menisbatkan nasab yang diharamkan? Dusta dong antum. Ya. Karena kita tidak membuat nama bin di kartu keluarga tersebut. Memang boleh gitu secara pemerintahan. Berarti antum dusta dong. Antum melakukan kedustaan, kadzib. Dan kadzib itu ya akhi termasuk dosa besar. Kata Rasulullah, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dusta itu bisa menyeret kepada kejahatan, dan kejahatan itu menyeret kepada api neraka. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.